Kemarahan sering terasa melegakan, tapi jarang membawa pemahaman. Kita hidup di era ketika opini lebih cepat muncul daripada bukti, ketika emosi menjadi bahan bakar utama dalam setiap perdebatan publik. Tapi di tengah kebisingan itu, ada satu kemampuan yang membedakan pemikir tajam dari pengikut arus. Kemampuan untuk tetap tenang, memeriksa fakta, dan menunda reaksi. Menurut penelitian dari University of Michigan, manusia cenderung membuat keputusan emosional dalam 2,5 detik pertama setelah menerima informasi. Setelahnya, baru logika bekerja untuk mencari pembenaran dari keputusan yang sudah dibuat. Artinya, sebagian besar orang tidak berpikir untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membenarkan perasaan. Disinilah pentingnya berpikir kritis, bukan untuk menumpulkan emosi, tapi agar emosi tidak menumpulkan penalaran. 1. Emosi adalah respon, bukan kompas kebenaran. Emosi memberi warna dalam kehidupan, tapi tidak selalu menunjukkan arah yang benar. Ketika seseorang membaca komentar negatif tentang dirinya di media sosial, reaksi pertama biasanya defensif. Otak menganggap kritik sebagai ancaman. Namun, jika ditunda sejenak, mungkin isi komentar itu sebenarnya mengandung masukan yang valid. Orang kritis tahu kapan harus menenangkan diri sebelum bereaksi. Ia tidak menolak emosi, tapi menjadikannya data. Apa yang membuat saya terganggu, dan kenapa? Dengan begitu, ia mampu mengubah reaksi spontan menjadi refleksi yang cerdas. Di logika filsuf, pendekatan semacam ini sering dibahas sebagai latihan kesadaran berpikir, bukan sekadar berpikir lebih keras, tapi berpikir lebih jernih. 2. Fakta butuh ketabahan untuk ditemukan. Fakta jarang muncul dalam bentuk yang menarik. Ia sering tersembunyi di balik lapisan opini, framing media, atau bahkan keyakinan pribadi yang sudah lama terbentuk. Butuh keberanian untuk menunda kesimpulan dan menggali data lebih dalam. Contohnya ketika ada berita viral tentang kebijakan pemerintah. Emosi publik biasanya langsung meledak tanpa sempat memeriksa. Konteks. Orang yang berpikir kritis menahan diri untuk mencari dokumen resmi, data pendukung, dan perbandingan internasional. Ketabahan seperti ini yang membuatnya tidak mudah terseret arus wacana yang manipulatif. 3. PK bukan berarti reaktif. Kritik sering disalahpahami sebagai ketidaksensitifan. Padahal, berpikir kritis justru menumbuhkan empati yang matang. Karena orang yang memahami fakta dengan jernih, lebih tahu bagaimana merespons masalah tanpa menambah luka. Misalnya dalam konflik di tempat kerja, seseorang yang PK secara emosional tapi juga rasional tidak langsung memihak. Ia berusaha memahami posisi semua pihak, memeriksa data, dan baru kemudian berbicara. Kepekaan semacam ini tidak lahir dari spontanitas, melainkan dari latihan memahami sebelum menghakimi. 4. Tidak selalu sejalan dengan perasaan, ada kalanya fakta menyakitkan. Saat kamu tahu bahwa orang yang kamu kagumi ternyata salah, ada dorongan untuk menolak kebenaran itu. Tapi berpikir kritis mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksesuaian antara apa yang ingin kita percayai dan apa yang benar adanya. Misalnya, seseorang yang fanatik terhadap figur publik bisa menolak laporan investigatif hanya karena merasa kecewa. Padahal, fakta tidak peduli pada perasaan. Orang yang berpikir kritis tahu bahwa menerima kebenaran yang pahit adalah bagian dari kematangan berpikir. 5. Reaksi cepat bukan selalu tanda kecerdasan. Di era digital, kecepatan sering disamakan dengan kepintaran. Padahal, banyak kesalahan besar lahir karena orang terlalu cepat merespons sebelum memahami. Otak manusia memang suka jalan pintas, lebih cepat menyimpulkan daripada meneliti. Orang yang berpikir kritis melatih diri untuk jeda. Ia menunda reaksi, membaca ulang, memeriksa konteks, baru berbicara. Kebiasaan ini tidak membuatnya lambat, justru lebih tajam. Karena bukan banyaknya reaksi yang menunjukkan kecerdasan, tapi kedalaman makna di balik setiap respon. 6. Tenang adalah bentuk kecerdasan emosional tertinggi. Ketenangan bukan tanda pasif, tapi kekuatan dalam mengendalikan energi intelektual. Orang yang tenang mampu mengamati argumen tanpa terjebak di dalamnya. Ia bisa melihat motif di balik pernyataan, bukan sekadar kata-kata di permukaannya. Dalam diskusi panas, misalnya, orang yang berpikir kritis tidak sibuk menang, tapi memahami. Ia tahu kapan berbicara dan kapan mendengarkan. Ketika logika dan emosi saling berkolaborasi, hasilnya bukan debat kusir, melainkan percakapan yang membangun kesadaran bersama. 7. Kritis itu bukan kaku, tapi terbuka pada bukti baru. Menjadi kritis bukan berarti tidak bisa berubah pikiran. Justru, orang yang kritis paling siap merevisi pendapatnya ketika ada bukti baru. Ia tidak mengikat diri pada ego, tapi pada kebenaran yang terus berkembang. Ketika seseorang menunjukkan data yang valid, ia tidak merasa kalah, justru berterima kasih karena pandangannya diperluas.
Sikap seperti ini menunjukkan bahwa berpikir kritis adalah proses terus-menerus untuk tumbuh. Bukan membuktikan siapa yang paling benar. Dan disitulah letak kecerdasan sejati, di kemampuan untuk belajar dari apapun yang muncul. Kalau kamu sering menemukan dirimu terjebak antara perasaan dan fakta, coba tulis di kolom komentar, hal apa yang terakhir kali membuatmu sadar bahwa logika lebih tenang dari emosi? Bagikan tulisan ini ke teman yang kamu rasa perlu membaca. Mungkin itu awal dari percakapan yang lebih jernih di tengah dunia yang semakin bising. Terima kasih sudah menonton. Ayo kita sama-sama belajar kawan-kawan.